Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Tarumanjaya Madura, yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 selaku penanggung jawab dari kegiatan Tafaqquh Fiddin dan para pengurus Tafaqquh Fiddin beserta para pembina dan segenap mahasiswa-mahasiswi peserta Tafaqquh Fiddin. Alhamdulillah pagi hari ini saya diminta untuk menyampaikan materi Tafaqquh Fiddin Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan sekalipun sedikit bisa kita pahami bersama dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mahasiswa-mahasiswi fillah yang dirahmati oleh Allah, saya mencoba untuk memberikan sedikit sharing pengetahuan tentang risalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kita tahu bahwa negara Indonesia kita ini mayoritas penduduknya Muslim. Saat ini barangkali ya sudah bukan saatnya lagi kita mempertentangkan satu perbedaan paham antara pemahaman yang satu mengklaim bahwa dirinya adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang satunya juga begitu. Namun mari kita bersama-sama menjadi satu tekad tujuan bersama, yakni membangun ukhuwah Islamiyah. Dari sini insya Allah kita bisa bersama-sama untuk membangun jalinan ukhuwah Islamiyah ini melalui adanya pemahaman bersama tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Negara Indonesia sebagai negara yang penduduknya Muslim, jadi mayoritas penduduk Indonesia itu adalah Muslim. Nah, dari mayoritas Muslim itu kebanyakan kecenderungan mereka sangat memperhatikan hari-hari bersejarah, hari-hari besar di dalam ajaran agama Islam itu terdapat beberapa hari-hari yang bersejarah. Nah, ini yang seringkali diselenggarakan oleh masyarakat pada umumnya. Di antaranya adalah peringatan Maulid Nabi, peringatan Isra Mi'raj, peringatan hari besar yang lainnya. Nah, tentunya hal ini kan sekalipun penduduk Indonesia itu adalah mayoritas Muslim, namun saya yakin tidak semua umat Islam itu menyelenggarakan ini. Kita tahu bahwa negara Indonesia ini adalah negara yang mayoritas Muslim, namun kita tahu bahwa tidak semuanya masyarakatnya menyelenggarakan hari-hari besar Islam. Nah, disitulah yang kemudian muncul beberapa pendapat, beberapa pemahaman bahwa peringatan-peringatan hari besar Islam itu ada yang menyelenggarakan, ada yang tidak. Nah, tentunya yang tidak menyelenggarakan tentu ada beberapa pemahaman, beberapa alasan, beberapa argumentasi, tidak sekedar karena kesibukan, karena bersamaan dengan kegiatan yang lain, namun ada juga yang menjadi satu keyakinan bahwa peringatan Hari Besar Islam itu bukan menjadi suatu kewajiban untuk diselenggarakan. Namun bagi mereka yang menyelenggarakan tentunya ingin banyak mengambil hikmah dari peringatan Hari Besar Islam itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari peringatan Hari Besar Islam. Karena sesungguhnya Hari Besar Islam itu tidak lepas dari sejarah-sejarah yang terjadi pada masa-masa sebelum kita. Nah, dengan demikian bahwa ada sesuatu fakta antara diterima ataupun tidak sejak Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW ini meninggal, tentunya beberapa para sahabat yang menyaksikan aktivitas Rasulullah, yang menyaksikan ibadah-ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah,
Maka tentunya itu disaksikan oleh para sahabat. Nah, para sahabat ini pun juga banyak, tidak hanya satu. Nah, para sahabat juga disampaikan lagi kepada sahabat-sahabat yang lain. Nah, disinilah kemudian muncul ada perbedaan pemahaman. Ada yang bisa diterima oleh sahabat itu, ada yang tidak. Sekalipun sama-sama menyaksikan ibadah yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Kita tahu bahwa segala sesuatu yang dilaksanakan oleh Rasulullah ini sudah bisa kita pelajari dan bisa kita pahami melalui hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, namun semuanya itu bersumber dari ajaran agama Islam. Sebagaimana salah satu hadis Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan bahwa ketika ini dari Auf bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, seorang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Satu golongan termasuk yang masuk surga dan 70 golongan yang tidak. Nah, dan Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. 72 golongan, yang 71 ini golongan yang masuk neraka dan satu di surga. Dan demi jiwa Muhammad berada di tangannya, umatku benar-benar akan terpecah menjadi 73. Artinya umat Nabi Muhammad nantinya akan terpecah menjadi 73. Yang satu di surga dan yang 72 ini golongan di neraka. Ditanyakan kepada beliau, siapakah mereka? Satu golongan yang masuk surga ini, wahai Rasulullah? Beliau menjawabnya, maka golongan yang satu ini adalah yakni mereka-mereka yang termasuk golongan ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang satu ini, yakni ahli sunnah wal jamaah. Mari kita pahami bersama-sama. Risalah ahli sunnah wal jamaah yang kita pahami bersama ini disampaikan, dirumuskan bersama oleh Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 3 kata kunci. Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah Jamaah. Ya. Nah, coba kita pahami bersama-sama. Ahlu ini secara bahasa ini adalah keluarga, ada juga memiliki makna penduduk. Nah, sebagaimana penjelasan di dalam beberapa ayat suci Al-Quran yang bisa kita pahami, silakan nanti para peserta Tafaqquh Fiddin bisa ditelaah kembali beberapa ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan tentang ahlu. Nah, namun ada juga yang mengatakan bahwa ahlu ini seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan. Ya. Seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, memiliki disiplin ilmu. Ini juga disampaikan di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 43. Silahkan nanti ya, karena ini waktunya juga terbatas. Kemudian di dalam tadi ahlu, kemudian sekarang sunnah. Sunnah ini diartikan secara bahasa, cara, sistem, dan jalan atau tradisi. Maka kemudian secara istilah bisa kita pahami bahwa sunnah itu adalah perkataan, perbuatan, dan persetujuan atau ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang sering kita pahami bersama, bahwa ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah yang kita pahami di situ. Jadi segala perbuatan, perkataan, dan ketetapan yang datangnya dari Nabi Muhammad SAW itu adalah sunnah. Maka di situ, makanya secara bahasa bisa kita pahami ada cara, ada sistem, jalan, atau tradisi yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Para peserta Tafaqquh Fiddin, mari kita pahami kata yang ketiga, yakni al-jama'.
Al-jamaah menurut bahasa Arab adalah memiliki arti tentunya jamak ya, bilangan, lebih dari dua. Sedangkan di dalam bahasa yang lain menunjukkan bahwa ini bisa dan seterusnya begitu ya, al-jamaah, atau kita seringkali memahami hal ini adalah perkumpulan atau majelis atau jamaah itu kumpulan beberapa orang yang tidak hanya satu tapi lebih dari dua jamaah. Nah, bisa diartikan lebih luas lagi, silahkan. Kemudian coba kita menggabungkan ahlus sunnah wal jamaah. Apa itu? Maka kita bisa pahami, saya mengambil dari beberapa referensi yang disampaikan oleh salah satunya adalah tokoh MUI, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan umat Islam yang mengikuti sistem ajaran agama Islam, baik di dalam tauhid, fikih, atau ketentuan syariah. Mereka lebih mengutamakan Al-Quran, hadis, baru kemudian ra'yu. Nah, jadi Al-Quran dan hadis dulu dilihat bagaimana dalil Al-Qurannya, bagaimana al-hadisnya, baru kemudian ra'yunya yang dipakai, yakni berijtihad itu. Jadi mereka, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengutamakan Al-Quran dan hadis di dalam melaksanakan nilai-nilai ajaran agama Islam, baik di dalam tauhid, penerapan tauhidnya, maupun di dalam penerapan fikihnya. Nah, peserta Tafakuh Fiddin, kita, saya yakin ya, saudara sudah paham ketentuan tauhid, ketentuan fikih, ya. Keyakinan kita terhadap ajaran agama Islam itu masuk dalam bagian dari ketentuan tauhid. Namun kemudian bagaimana kita bisa menerapkan tentang tata cara sholat, tata cara puasa, zakat, dan seterusnya, amalia ibadah ini termasuk juga bermuamalah, bertransaksi sesama manusia, baik itu di bidang ekonomi Islam, di bidang perkawinan, di bidang hukum, dan seterusnya, maka itu masuk dalam ruang lingkup kajian fikih. Nah, semuanya ini harus kita lihat dulu bagaimana ketentuan syariatnya, yakni Al-Quran dan hadis. Maka kelompok inilah adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok yang menerapkan, mengikuti sistem ajaran agama Islam dengan mendahulukan atau mengutamakan dasar-dasar yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, tentunya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini melaksanakan perintah Allah, yakni amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam ketentuan yang lain ini banyak juga dijelaskan melalui hadis Rasulullah SAW di dalam beberapa ini ya, sebagian referensi yang di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat atas kesesatan. Maka apabila kamu melihat perbedaan pendapat, kamu ikut golongan yang terbanyak. Kemudian di hadis yang lain disampaikan juga bahwa berpegang teguhlah kepada dua kitab, yakni Al-Quran dan hadis. Di sini sudah ditegaskan secara jelas bahwa ketentuan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mengikuti Al-Quran, hadis, baru kemudian berijtihad. Nah, ada banyak penjelasan di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan tentang kelompok-kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengikuti hadis Rasulullah, mengikuti penjelasan di dalam Al-Quran, bahwa mereka mengutamakan Al-Quran dan hadis. Apapun itu di dalam, baik itu melaksanakan ibadah, komunikasi, hubungan manusia dengan Allah di dalam melaksanakan ibadah, maupun hubungan manusia dengan manusia. Maka mereka sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, dengan demikian bahwa
Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita kenal dengan ajaran yang disampaikan oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Perlu diketahui sebelum ini, maka penjelasan-penjelasan tentang ini perlu kita pahami di dalam ajaran agama Islam itu ada di pemikiran Islam. Di dalam pemikiran Islam itu ada beberapa kelompok yang kita kenal ya, yang kita sering mendengar, ada kelompok Jabariyah, ada kelompok Qadariyah, ada kelompok Mu'tazilah. Nah, dari situlah kemudian muncul ajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ya mohon maaf ya, tidak bisa secara detail menjelaskan di materi ini karena waktunya juga sangat sebentar ya untuk peserta Tafakuh Fiddin. Namun saya mengajak saudara untuk tidak berhenti di sini mempelajari risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Perlu kajian-kajian yang secara mendalam dan secara detail. Nah, di dalam pemikiran Islam ini dijelaskan, sejarah pemikiran Islam itu dijelaskan secara detail. Bagaimana pemikiran Jabariyah, bagaimana pemikiran Qadariyah, dan bagaimana pemikiran Mu'tazilah, dan apa yang melatar belakangi mereka. Jadi mereka tidak hanya memberikan penjelasan tentang orang-orang mukmin, orang-orang kafir, orang-orang atau dan anak kecil, atau mereka-mereka yang dosa besar. Mereka berbeda pendapat. Nah, kalau begitu ya. Termasuk juga pemahaman atau pendapat tentang Al-Quran. Al-Quran itu bukan bersifat hadis tetapi qadim. Artinya Al-Quran itu bukan baru, tapi qadim. Ya. Tapi ini kalamullahnya atau Al-Qur'annya yang kita pegang, yang kita pelajari, yang dicetak dari penerbit ke penerbit. Nah, ini yang seringkali muncul perbedaan pendapat di antara mereka. Makanya saya katakan di awal tadi bahwa sudahlah kita jangan fokus pada perbedaan pendapat itu, maka yang mana kita yakini, ayo kita terapkan. Tapi saya yakin kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang lebih mengutamakan ketentuan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kita hanya mengenalkan saja bahwa ini loh yang terjadi, kenapa muncul kelompok-kelompok tidak hanya satu ya, tidak hanya satu golongan, tapi ada beberapa golongan sebagaimana yang Rasulullah sampaikan melalui hadisnya. Nah ini tentang melihat Allah, wujudullah, keberadaan Allah. Mereka juga berbeda pendapat tentang perbuatan manusia, kemudian takwil ayat mutasyabihat, karena ayat Al-Quran itu ada yang mutasyabihat, ada yang muhkamat, gitu ya. Makanya ini juga perlu ilmu Al-Quran juga untuk bisa memahami mana sih kelompok-kelompok ayat-ayat yang mutasyabihat dan mana kelompok ayat-ayat yang muhkamat, dan apa ciri-cirinya ayat mutasyabihat dan apa ciri-ciri dari ayat muhkamat. Nah, Tuhan memiliki sifat. Ini pun juga begitu. Mereka berbeda pendapat. Ajaran fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka mereka minimal memahami yang mereka terapkan dalam melaksanakan ibadah amaliyah sehari-hari ini, mereka berdasarkan fikih madzhabul arba'ah. Mayoritas demikian. Kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengikuti 4 imam madhab yang umum dilaksanakan, khususnya di negara Indonesia ini ya. Nah, di antaranya yakni Imam Hanafi. Kita tahu bagaimana Imam Hanafi yang sudah mengemukakan pendapatnya melalui beberapa kitab fikih. Ya. Di sini kemudian yang kedua ada Imam Maliki. Imam Maliki, kemudian Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Di kitab-kitab fikih itu, para imam madhab ini di dalam mengemukakan pendapat, ada yang sepakat, 4 imam madhab, ada yang tidak. Nah, adapun ketidaksamaan pendapatnya itu semua juga berlandaskan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis. Jadi tetap menggunakan dalil-dalil tafsili, dalil-dalil secara terperinci, baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis.
Kemudian kalau kita tentunya kita harusnya tidak bingung di dalam memilih pendapat para imam mazhab ini. Apabila kita tahu ilmunya. Makanya mari pelajari ajaran agama Islam itu secara komprehensif. Jangan kemudian hanya dari satu sisi saja. Saudara akan bingung nantinya. Tapi kita terpanggil karena Islam adalah akidah kita, Islam itu adalah ajaran agama kita, dan Islam itu adalah pedoman hidup kita, maka harus kita pahami. Jangan berhenti untuk belajar dan memahami Islam agar kita tidak salah. Dan kita bisa lebih bijaksana di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan itu. Nah, makanya disampaikan bahwa ikhtilaf rahmatan. Perbedaan pendapat para ulama imam mazhab itu rahmat. Karena dengan begitu kita bisa menambah wawasan pemikiran kita. Pada kondisi-kondisi tertentu. Salah satu contohnya ketika di dalam ibadah puasa saja. Allah mewajibkan puasa Ramadan. Tapi kemudian ada rukhsah bagi orang-orang yang dalam kondisi-kondisi tertentu. Kondisi safar, kondisi sakit. Nah, ini ada rukhsah. Sama, begitu juga dengan pendapat para ulama imam mazhab ini. Mereka berbeda pendapat karena adanya kondisi-kondisi tertentu dan ada dasar-dasar hukum yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian Ahlussunnah wal Jamaah ini timbul sebagai reaksi terhadap aliran pemikiran tadi, timbul setelah aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ini di dalam sejarahnya ya. Tapi intinya Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti 4 imam mazhab itu dalam menerapkan ibadah amaliyahnya. Adanya perbedaan pendapat itu seperti tadi, mereka berbeda pendapat di dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Namun sesungguhnya di dalam menafsirkan ayat Al-Quran ini tidak bertentangan, tapi memahami tafsir dari ayat yang turun ini yang kadang-kadang bertentangan, berbeda pendapat. Tapi perbedaan pendapat itu tinggal kita meyakini yang mana. Jangan kemudian pindah-pindah mazhab tanpa ada dasar dan alasan ya. Namun sesungguhnya ketika kita sudah meyakini, oh sudah, mazhab Syafi'i ini yang bisa kita laksanakan, ya sudah konsisten terhadap itu. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, karena ajaran agama Islam itu sesungguhnya tidak memberikan kesulitan kepada umat Islam, tapi justru memberikan kemudahan kepada umat Islam. Nah, ini sebagai contoh saja perbedaan pendapat ya. Salah satu contohnya menurut Imam Hasan Al-Basri, seorang mukmin berdosa besar dihukumi tetap mukmin selama beriman, masih beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi mereka masuk orang yang fasik, orang yang berdosa besar itu. Sebab perbuatannya itu masuk kelompok perbuatan maksiat. Hal tersebut berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis dengan prinsip yang mendahulukan dalil nakli dari dalil akli. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, menggunakan Al-Quran dan hadis baru dalil akal, dalil akli atau ro'yunya. Nah, ini ya. Ini dikuatkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48 yang artinya bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa besar. Nah, ini perlu difahami bersama. Nah, di dalam menyikapi hal ini ulama berbeda pendapat, tapi kita yakini bahwa perbuatan syirik itu termasuk dosa besar. Itu ya. Harus kita hindari karena itu termasuk dosa besar. Tidak boleh kita melakukan itu. Ya. Nah, para mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah serta tafaqquh fiddin, kita mencoba untuk memahami tentang Ahlussunnah wal Jamaah.
Selain ini ya, sejarah sedikit aja bahwa di dalam Islam itu ada sejarah pemikiran Islam yang diawali dari beberapa tokoh-tokoh itu. Tapi setidaknya ajaran agama Islam dibawa oleh Rasulullah SAW, disampaikan kepada para sahabat, sahabat juga disampaikan sampailah kepada kita. Akhirnya maka itu muncullah perbedaan pendapat dari para ulama itu. Ya, kalau kita mempelajari tentang sejarahnya memang ada pembahasan tersendiri ya barangkali. Tapi paling tidak kita memahami bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok yang mengutamakan Al-Quran, hadis, baru akal atau ro'yunya. Di dalam melaksanakan ajaran agama Islam, dalam melaksanakan ibadah amaliyah sehari-hari. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti 4 imam madhab. Nah, ini ya, 4 imam madhab yang kita ikuti. Tentunya di dalam melaksanakan ibadah amaliyah ini. Baik ibadah secara langsung dengan Allah, hubungan manusia dengan Allah, maupun yang masuk dalam ruang lingkup muamalah. Nah, metode berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah bisa kita pahami yang pertama, ada perintah secara langsung tekstual di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, salah satu contohnya, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Sekalipun di dalam Al-Quran tidak memberikan penjelasan, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asyar 4 rakaat, tapi bisa kita pahami di as-sunnah, di dalam hadis. Kemudian bagaimana kaifiyah sholat, tata cara sholat kita tidak temukan di dalam ayat Al-Quran, tapi kita temukan di dalam hadis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana sholat. Dari situ kita bisa memahami, mempelajari bagaimana sholat yang dilakukan oleh Rasulullah. Sholat yang dilakukan oleh Rasulullah bisa kita pahami melalui hadis-hadis itu. Nah, disitulah kemudian muncul juga perbedaan pendapat para ulama. Oh, Rasulullah pernah membaca kunut. Ada juga yang melihat Rasulullah tidak membaca kunut. Nah, tapi di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah mencoba asas hati-hati ya, kehati-hatian di dalam melaksanakan ajaran agama Islam ini, semua orang ingin ibadahnya itu adalah sempurna. Ibadahnya itu adalah maksimal. Namun setidaknya saya mengajak kepada saya pribadi maupun kepada para mahasiswa, janganlah kita fokus kepada perbedaan itu, tapi mari kita bersama-sama mencoba untuk bisa memahami apakah dari perbedaan itu kemudian ada sesuatu ilmu pengetahuan yang bisa kita pahami bersama dan bisa kita terapkan. Jadi kita lebih kepada mana yang kita yakini, ya mari kita laksanakan bersama. Yang sesuai dengan pola pikir masyarakat dan tidak merugikan orang lain, dan juga ini bisa diterima oleh masyarakat pada umumnya. Makanya disampaikan bahwa ulama imam madzhabul arba'ah ini mudah diterima oleh masyarakat dan mudah diterapkan oleh masyarakat. Nah, disitulah yang dipilih oleh kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Yang kedua, apabila perbuatan tersebut tidak ada perintahnya secara langsung di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita lihat, adakah larangannya? Kalau tidak ada larangannya, maka berpindah kepada yang ketiga, jika tidak ada perintah dan tidak ada larangannya, apakah ada kemaslahatan di situ? Ada sesuatu yang baik di situ. Nah, ini untuk bisa menilai maslahat tidaknya ini ada ilmu tersendiri nih di dalam ajaran agama Islam ya. Jadi kita harus bisa memahami ini tidak hanya dengan mendengar ya,
tapi bisa mempelajari karena ini ada ilmunya. Nah, silahkan nanti para mahasiswa-mahasiswi untuk lebih mendalami lagi. Nah, kemudian yang keempat, kalau tidak ada kemaslahatan, apakah ada kemudaratannya? Bahaya atau tidak? Ketika tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis secara langsung. Jadi tidak langsung, oh ini berarti boleh dong, karena tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kita lihat mudaratnya, kita lihat kemaslahatannya. Nah, makanya ini ada ilmunya ini, namanya ilmu usul fikih. Nah, di situ memberikan penjelasan metode untuk bisa mengetahui apakah sesuatu itu melahirkan suatu kemaslahatan ataukah suatu kemudaratan. Nah, maka dengan metode usul fikih salah satu kaidahnya bisa kita pakai untuk bisa mempelajari hal itu. Nah, ada juga materi maqasidus syariah untuk bisa mengetahui hal itu. Artinya apa? Bahwa metode yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah pertama adalah kita melihat dasar hukum yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka apakah ada larangannya? Nah, contohnya ya, Homer. Homer jelas dilarang, ada dasarnya Al-Quran dan hadis. Tapi kalau kita lihat bir berbintang, itu tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Apakah itu tidak dilarang? Nah, ini perlu kita tahu, bir berbintang itu apa? Samakah dengan Homer tadi? Nah, ini ada metodenya untuk bisa memutuskan apakah bir itu sama dengan Homer. Maka dalil yang mana yang kita pakai? Nah, kalau di dalam Al-Quran Homer itu dilarang, karena punya ilat, sebabnya memabukkan, maka bir itu memabukkan apa enggak? Ada kesamaan ilat, ada kesamaan sebab sama-sama memabukkan. Nah, di sini ada metode tersendiri untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Maka Islam itu sangat luas. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah menggunakan metode yang seperti itu. Kalau ada larangan di dalam Al-Quran, maka ya udah kita jauhi. Tidak boleh kita melakukan itu. Atau mengkonsumsi itu tidak boleh. Mengkonsumsi makanan yang tidak halal. Makanan yang haram, nggak boleh. Nah, ini UTM ada halal center ya. Luar biasa. Kemudian, kalau ada larangan, jelas harus kita hindari. Kalau tidak ada larangan, maka kita lihat apakah sesuatu itu melahirkan satu kemaslahatan. Kalau juga tidak ada, apakah melahirkan kemudaratan? Kalau ada kemaslahatannya, bisa kita lakukan. Tapi kalau ada kemudaratannya, maka tentunya itu dilarang. Karena kemudaratan itu dilarang di dalam ajaran agama Islam. Nah, kemudian berikutnya, kalau ada perintah di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya wajib atau sunnah. Ini metode yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam melaksanakan ibadah amaliyahnya. Kalau ada larangan di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya haram atau makruh. Itu kita bisa tahu haram, wajib, sunnah, makruh dari pendapat para ulama. Ya, jadi saya teruskan dulu ya. Kemudian yang ketiga, apabila tidak ada larangan dan perintah tapi mengandung kemaslahatan, maka hukumnya sunnah. Kalau sunnah itu dilaksanakan akan mendapatkan pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Apabila tidak ada larangan dan ini menjadi perintah tapi mengandung madarat, hukumnya haram. Nah, tapi tidak secara langsung ya, tidak secara langsung dilarang. Perlu ada penafsiran, pemahaman yang lebih mendalam, maksudnya demikian. Kemudian apabila tidak ada larangan dan perintah tapi tidak mengandung kemaslahatan dan madarat, maka tidak ada maslahat, tidak ada madarat, maka boleh ini dilakukan atau disebut dengan mubah. Nah, dari mana kita tahu hukum wajib, sunnah, haram, dan makruh?
dari penjelasan yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, yang tentunya kita ada keterbatasan pengetahuan untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis, perlu ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu bahasa Arab, untuk bisa memahami itu. Makanya kita perlu penjelasan pendapat para ulama. Nah, kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengikuti penjelasan-penjelasan para ulama. Karena apa? Kalau kita hanya berpedoman pada terjemahan Al-Quran, sementara di situ ada kelompok ayat-ayat yang mutasyabihat dan kelompok ayat-ayat yang muhkamat, tidak cukup kita bisa memahami Al-Quran dan hadis. Nah, ini yang seringkali orang, ya saya kurang tahu ya, seringkali ditinggalkan pendapat para ulama ini. Sementara kita ada keterbatasan ilmu pengetahuan untuk bisa memahami Al-Quran dan hadis. Makanya kita perlu tahu bagaimana penjelasan ulama tafsir di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, bagaimana penjelasan syarah hadis, pendapat para ulama di dalam memberikan penjelasan syarah hadis ini. Atau juga di beberapa kitab-kitab yang karangannya para ulama imam mazhab. Ada banyak sekali. Kita bisa pelajari kitab-kitab itu untuk bisa memahami kandungan Al-Quran, kandungan hadis. Baru kemudian kita bisa menggunakan akal kita untuk bisa memahami ketentuan-ketentuan ajaran agama Islam itu. Nah, dengan demikian kita bisa pahami bahwa kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah kelompok atau golongan yang mengutamakan Al-Quran dan hadis di dalam melaksanakan ibadah amaliyah ini. Nah, tentunya tidak sekedar membahas tentang perbedaan, karena kadang-kadang ya ketika kita membahas perbedaan, ada yang satu golongan mengatakan itu adalah bid'ah. Sementara Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dalalah. Ya. Kalau sesuatu yang tidak diselenggarakan, tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, salah satu contohnya ya, Rasulullah dulu tidak ada mobil, tidak ada sepeda, pakaiannya juga tidak seperti kita yang kita pakai sekarang. Nah, Rasulullah menggunakan onta. Apakah kita sekarang juga begitu? Berarti mobil, sepeda motor itu juga sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Atau ada hal-hal yang lain. Nah, namun kita mencoba Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk lebih memahami ajaran agama Islam itu secara komprehensif, karena kita tidak bisa secara langsung memahami ayat Al-Quran dan hadis tanpa menggunakan ilmu tafsir dan ilmu syarah hadis, maka kita perlu pendapat para ulama. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini memahami pendapat para ulama di 4 imam mazhab itu yang bisa kita pahami bersama-sama, kita bisa pelajari di dalam menerapkan ajaran agama Islam, terutama ibadah amaliyah kita dalam sehari-hari. Saya kira itu penjelasan tentang sedikit sharing pengetahuan tentang risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan saya mengajak kepada para mahasiswa Tafaqquh Fiddin, mari kita pahami lagi, dalami lagi pengetahuan dan wawasan tentang risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama yang sudah disampaikan oleh para tokoh-tokoh sebelumnya, para ulama, para kiai yang sudah banyak memberikan penjelasan tentang risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena berbicara tentang risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak bisa lepas dari sejarah pemikiran ajaran agama Islam. Saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.